Selamat siang Expertizen, kali ini kita berada di lingkungan yang ada di Jakarta, tepatnya di kawasan Jakarta Garden City. Perumahan terbesar yang ada di Jakarta loh teman-teman, dengan luasan 370 hektar. Pastinya Jakarta Garden City ini mempunyai nilai investasi yang masih sangat mungkin naik ke depannya nih. Di belakang saya bisa kita lihat salah satu dari fasilitas yang terdapat di dalam kawasan Jakarta Garden City, yaitu Ion Mall Jakarta Garden City. Dan di seberang daripada Ion Mall terdapat IKEA, toko furniture yang berasal dari Swedia. Selain pusat perbelanjaan, di Jakarta Garden City juga sudah dilengkapi dengan fasilitas pendidikan. Salah satunya adalah Global Mandiri School dan nantinya akan bergabung juga Singapore International School. Dan sekarang saya mau memperlihatkan kepada kalian klaster terbaru dari Jakarta Garden City. Ini adalah klaster Vastu. Vastu artinya dari bahasan Sanskerta adalah rumah. Ini adalah tampak depan dari rumah Vastu tipe lebar 9-nya nih teman-teman. Untuk lebar 9 ini sendiri, kita bisa lihat dari fasad bagian depannya mempunyai warna abu-abu yang juga dilengkapi dengan perpaduan batu alam marmer dan juga unsur kayunya nih teman-teman. Jadi warnanya itu warna-warna alam yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan jendela yang besar-besar menambah kemewahan dari rumah klaster Vastu lebar 9 ini nih teman-teman. Rumah Vastu ini didesain oleh Hadi Vincent, arsitek kenamaan yang biasa mendesain untuk rumah-rumah mewah. Sekarang kita mau melihat untuk yang tipe 9-nya. Tipe 9 dari Vastu ini mempunyai dimensi lebar 9 dan juga panjang 15. Jadi luas tanahnya 135 ya teman-teman, dengan luas bangunan 250 meter untuk 3 lantainya. Kita lihat di bagian fasad depan rumah ini, modelnya itu minimalis, kotak-kotak begitu ya teman-teman, dengan desain yang modern. Karena diberikan perpaduan batu alam juga unsur alam, sedikit warna-warna kayu nih teman-teman. Memasuki bagian depan fasad rumah ini terdapat carport yang muat untuk 2 mobil seperti ini nih teman-teman. Carport ini mempunyai dimensi lebar 6,6 meter dengan panjang 5 meter. Carport ini sudah dilengkapi dengan kanopi yang seperti ini nih. Jadi di sebelah kiri ini adalah kanopi yang tertutup oleh gipsum, dan sebelah kanannya ini kanopinya ini ada skylightnya nih teman-teman, jadi tembus pandang karena pakai tempered glass. Lalu di bagian kanan daripada rumah ini terdapat taman kecil seperti ini nih teman-teman, jadi tetap ada asri-asrinya ya rumahnya ya. Nah, dimensi dari taman ini adalah 2,3 kali 3,7 meter nih teman-teman. Selain carport yang muat untuk 2 mobil, kamu juga bisa menyimpan mobil kamu di dalam garasi ini nih teman-teman, di belakang saya. Garasi ini muat untuk 1 mobil dengan dimensi lebar 3,3 meter dengan panjang 5,15 meter. Lewati dari carport dan juga dekat dari taman, ini ada teras kecil seperti ini nih teman-teman. Jadi bisa banget nih kalau kamu suka duduk-duduk di depan rumah, bisa aja nih kamu tempatin 2 bangku dan juga 1 meja kecil di depan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan digital smart door lock seperti ini. Jadi kamu bisa banget buka rumah ini menggunakan PIN, kartu, ataupun fingerprint. Di dekat daripada pintu masuk, ada 1 space yang bisa kamu buat sebagai taman kering yang ada di dalam rumah ini, atau bisa kamu fungsikan juga sebagai rak sepatu ataupun perlengkapan daripada kebersihan nih teman-teman. Nah, di bagian sisi depan dari lantai 1 ini mempunyai jendela-jendela yang cukup lebar dan besar-besar nih teman-teman. Jadi rumah ini semua penerangannya bisa memakai penerangan alami kalau lagi siang hari nih. Nah, juga terdapat kaca jendela yang bisa dibuka tutup untuk ventilasi juga. Untuk ruang tamunya pun sangat lega ya teman-teman, karena mempunyai dimensi 5,15 meter dikali dengan 3,5 meter. Ini salah satu ide buat kamu kalau kamu ingin ruangan tampak terasa lebih lega, bisa banget kamu menambahkan cermin seperti ini di salah satu dinding ruangan. Nah, selain menambah lebar, juga bisa buat kamu ngaca ngecek makeup sebelum kamu keluar rumah.
melewati daripada garasi, kita akan ketemu dengan service area nih. Service area ini dipisahkan dari bagian ruang utama rumah ini. Nah, di service area ini terdapat satu kamar mandi pembantu, satu kamar tidur pembantu, dan juga di bagian belakangnya ini adalah tempat untuk mencuci dan di atasnya adalah tempat untuk menjemur. Kamar asisten rumah tangga ini terbilang cukup luas karena mempunyai dimensi 2,2 meter kali 2,5 meter nih teman-teman, dengan lantai yang terbuat dari keramik 30 kali 30. Dan di sebelah daripada kamar tidur pembantu ini terdapat ruangan servis untuk mencuci di bagian bawah yang sudah dilengkapi dengan power socket dan juga floor drain untuk membuang air cucian, serta ada tangga menuju ke bagian area jemurnya teman-teman. Kalian bisa menggunakan kanopi dari skylight yang seperti ini, jadi cucian kalian tetap terkena sinar matahari walaupun nggak harus kehujanan. Di sebelah daripada ruang cuci jemur terdapat dapur bersih yang cukup lega seperti ini karena dimensinya 1,85 kali 4 meter lah nih teman-teman. Area dapur ini juga terhubung dengan taman samping yang ada di dalam rumah ini nih. Jadi sirkulasi untuk bagian dapurnya juga terjaga. Taman samping ini bisa banget kamu jadikan taman kering seperti yang kamu lihat di rumah contoh ini. Karena kalau taman kering itu lebih low maintenance ya teman-teman. Nah, taman samping ini mempunyai dimensi yang cukup lega, yaitu 2,4 meter kali 5 meter. Taman ini juga terhubung dengan kamar yang ada di lantai 1 nih teman-teman. Jadi ada pintu yang bisa kamu buka langsung dari kamar menuju ke taman samping ini. Selain tersambung dengan kamar yang ada di lantai 1, taman samping ini mempunyai fungsi yang cukup krusial sebagai bukaan dari kamar ataupun ruang keluarga dan dapur bersih yang ada di lantai 2. Kamar di lantai 1 ini cukup spesies ya teman-teman. Kalau kita lihat di rumah contoh ini sudah terdapat satu ranjang seperti ini, satu lemari dengan 2 pintu, dan juga satu meja kecil di bagian sebelah daripada tempat tidurnya. Nah, di bagian ini nih kalau kita lihat tersambung juga dengan taman sampingnya. Jadi ada pintu dan juga jendela yang besar-besar yang menghadap ke taman samping untuk penerangan maupun sirkulasi udaranya. Selesai melihat kamar di lantai 1, kita lihat yuk untuk kamar mandinya. Kamar mandi di lantai 1 ini terbilang cukup fungsional ya, walaupun memiliki dimensi 1,5 kali 2,4 meter, ini sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet duduk, dan juga showernya nih teman-teman. Kloset duduknya aja udah menggunakan model yang pakai sensor dan juga otomatis seperti ini nih teman-teman. Jadi kerasa banget ya keeksklusifan daripada cluster vastu ini. Untuk showernya juga dipilih yang eksklusif, menggunakan model yang memakai rain shower seperti ini nih, dan sudah terhubung juga dengan air panas dan juga air dingin. Di bagian bawah itu kita lihat terdapat floor drain yang tertutup dengan warna hitam yang serasi dengan showernya. Selesai mereview untuk lantai 1, sekarang kita naik untuk ke lantai 2-nya. Area tangga dari rumah ini cukup lebar ya, karena lebarnya itu 1 meter. Nah, bisa kita lihat di bagian belakang saya ini juga terdapat jendela yang bisa dibuka juga nih teman-teman buat sirkulasi udaranya. Naik ke lantai 2 nggak kerasa capek ya teman-teman, karena anak tangganya udah didesain nggak terlalu tinggi nih. Sekarang kita ada di lantai 2 daripada cluster vastu yang tipe V9 ini nih. Di lantai 2 ini adalah lantai ruang kebersamaan. Jadi di sini bisa kita lihat ada ruang keluarga yang spacious banget, yang tersambung juga dengan ruang makan dan juga dapur bersih yang ada di rumah ini. Nah, di bagian belakang saya ini terdapat satu home office yang lega seperti ini nih teman-teman. Work from home itu udah jadi salah satu lifestyle yang ada di new normal ini nih. Jadi teman-teman pasti ya butuh home office yang ada di rumah. Cluster Vastu V9 ini sudah menyiapkan buat kamu dengan dimensi lebar 2,2 meter dengan panjang kurang lebih 4,2 meter, menjadikan space
Home office ini sebagai space yang cukup lega dan enak banget buat kamu bekerja dari rumah. Apalagi sebenarnya bisa kamu sekat juga nih, jadi bisa buka tutup, dikasih pintu di sini nih. Contohnya di rumah contoh ini menggunakan pintu geser seperti ini teman-teman. Dan juga dilengkapi dengan penerangan ke bagian depan fasad rumah nih teman-teman. Tenang aja buat kamu yang suka menghirup udara segar maupun melihat pemandangan area depan rumah biar nggak bosen cari inspirasi meskipun work from home, terdapat satu jendela besar seperti ini dan juga satu jendela yang bisa untuk dibuka tutup buat sirkulasi udaranya. Salah satu interior yang cukup menarik yang ada di ruang keluarga ini adalah bagian daripada plafonnya nih teman-teman. Kalau bisa kita lihat, plafonnya ini dibikin ada drop ceilingnya, tapi nggak cuman itu, diberikan juga cermin tinted glass yang menambah kesan daripada mewah rumah ini. Rasa-rasanya dengan rumah contoh didesain secantik ini, nggak mungkin kalau saya nggak ngebahas sedikit tentang interiornya ya. Lihat nih, ini adalah salah satu sudut yang favorit di rumah ini menurut saya ya. Kalau di sini nih kita bisa duduk-duduk sambil baca buku kesayangan kita, sambil kita melihat pemandangan area depan rumah kita. Karena di sini terdapat pintu geser dan juga jendela-jendela yang besar yang bisa kita buka tutup nih. Jadi sambil ngecil, sambil nikmati semilir angin, wah cantik banget sudut rumah ini. Kebayang nggak enaknya kamu bersantai bersama keluarga kamu sambil menikmati tontonan di dalam rumah kamu sendiri. Nih di depan saya udah ada TV set yang besar banget dilengkapi dengan audionya. Wah nggak perlu kemana-mana lagi rasanya ya. Kita bisa nonton Netflix di rumah kita sendiri, berasa kayak nonton bioskop. Tenang aja, di lantai 2 ini kalian nggak perlu naik turun untuk ke toiletnya ya, karena udah dilengkapi dengan satu toilet yang ada di sini. Toiletnya ada di sebelah mana ya? Dari tadi kok nggak kelihatan. Ternyata kamar mandinya ini memakai pintu camouflage door sehingga nggak kelihatan antara dinding dan juga pintu yang menuju ke kamar mandi. Nah, ini adalah kamar mandinya ya teman-teman ya. Toilet yang ada di lantai 2 ini mempunyai dimensi yang cukup lega juga nih teman-teman, yaitu 2 meter kali 2,2 meter yang sudah dilengkapi juga dengan wastafel dan juga toilet duduknya. Untuk di rumah contoh ini bagian dindingnya dilapisi menggunakan HPL dengan motif kayu dan juga homogeneous style yang memakai warna abu-abu seperti batu alam marmer nih teman-teman. Tapi tenang aja, nanti kalian dapatnya itu adalah dinding yang sudah dilapisi dengan lantai yang sudah dilapisi dengan homogeneous style. Ruangan tanpa sekat yang ada di lantai 2 ini mempunyai dimensi lebar 4,5 meter dengan panjang 11 meter. Makanya rasanya terasa betul-betul lega banget ya teman-teman, karena menggunakan konsep open space seperti ini. Karena ada tempat untuk dapur bersihnya, pastinya butuh sirkulasi udara dan juga penerangan ya teman-teman. Udah dipikirin matang-matang nih, karena di samping ini terdapat bukaan pintu geser yang bisa nyambung ke bagian daripada taman samping yang ada di rumah ini nih teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya udah dipikirkan matang-matang ya. Selesai mereview lantai 2-nya, kita naik yuk ke lantai 3-nya. Di bagian tangga ini juga terdapat satu jendela yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara yang terhubung ke taman samping rumah ini. Di lantai 3 dari rumah ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar tidur anak dan juga 1 kamar tidur utama yang kesemuanya mempunyai kamar mandi dalam. Nah, di bagian ini adalah kamar tidur utamanya, tapi kita lihat ke kamar anaknya dulu ya. Ini adalah kamar tidur anaknya di bagian kiri dan kanan saya. Kita lihat bagian kiri kita dulu yuk. Kamar ini adalah kamar anak pertama. Ini mempunyai dimensi 2,8 kali 3,6 meter. Nah, kalau di dalam kamar tidur ini kita lihat gaya desainnya adalah untuk
kamar anak perempuan dengan menggunakan konsep Japandi atau Japanese Scandinavian nih teman-teman. Kita lihat di sini dipadukan dengan warna bed cover pink seperti ini dengan bertingkat ya. Ada tingkat untuk menggantikan dipan kasurnya. Jadi kamar ini sudah cukup spacious untuk menempatkan satu ranjang, satu meja belajar, dan juga lemari 2 pintu seperti ini nih teman-teman. Di setiap bagian kamarnya pun sudah dilengkapi dengan satu jendela yang berfungsi sebagai sirkulasi dan juga penerangan alami dari kamar ini. Nah, untuk kamar yang pertama ini, kita lihat bukaannya itu mengarah ke bagian area jemur di bagian bawah dan juga di atasnya itu tetap ada skylight yang dari kanopi tambahannya. Dimensi kamar mandi ini mirip dengan kamar mandi yang ada di lantai 1, yaitu 1,5 meter kali 3 meter nih teman-teman. Tapi sudah cukup lengkap dan fungsional ya, karena sudah dilengkapi dengan wastafel, satu toilet duduk, dan juga area showernya nih. Di bagian shower ini terdapat satu jendela untuk sirkulasi udara, juga terdapat head shower dengan rain shower seperti ini yang sudah terkoneksi dengan air panas dan juga air dingin di rumah ini. Lalu di bagian bawah daripada lantai ruangan shower ini terdapat satu floor drain yang tertutup dengan warna hitam yang serasi dengan showernya. Kita review untuk kamar anak satunya. Dimensi kamar anak kedua ini cukup spesies ya teman-teman, karena mempunyai lebar 2,9 meter dan juga panjang 3,6 meter. Kamar ini bisa ditempatkan satu ranjang, lemari 2 pintu dan juga rak buku, serta meja belajar seperti ini dan juga nakas di sebelah daripada tempat tidurnya. Nah, di balik daripada meja belajar ini bisa kita lihat ada satu jendela untuk sirkulasi dan juga penerangan cahayanya. Di dalam kamar ini juga dilengkapi dengan satu kamar mandi nih teman-teman. Kita lihat yuk kamar mandinya. Untuk dimensi kamar mandi ini berbentuk kotak ya teman-teman, 2 meter kali 2 meter. Nah, ini juga sudah lengkap, dilengkapi dengan toilet duduk, shower area, dan juga wastafelnya. Untuk shower dan juga floor drain serta dinding dan juga lantai daripada kamar mandi ini semuanya sama dengan yang ada di lantai 1 ya. Nah, sekarang kita mereview untuk master bedroomnya. Master bedroom ini mempunyai dimensi 5,5 meter kali 6,6 meter nih teman-teman. Lengkap dengan kamar mandi dan juga walk-in closetnya. Nah, di bagian ini kita bisa lihat bagian area tempat tidurnya. Ini cukup spacious ya, karena di sebelah kanan kiri daripada tempat tidurnya sudah dilengkapi juga dengan bedside table. Di kamar utama yang menghadap ke fasad depan, ini adalah kaca jendela yang bisa digeser untuk buka tutupnya nih teman-teman. Jadi bisa banget buat sirkulasi dan juga penerangan alami dari kamar ini. Di bagian depan kasur ini terdapat TV yang besar seperti ini nih teman-teman, dilengkapi dengan TV panel dan juga lemari TV seperti ini nih. Interior daripada kamar utama ini memakai banyak warna abu-abu dan juga warna kayu seperti ini nih teman-teman. Namanya juga kamar utama, maka walk-in closetnya harus panjang ya, karena kan buat bapak sama ibunya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada walk-in closet yang cukup besar seperti ini, juga area ruang dandan di bagian depan daripada kamar mandi. Sekarang kita lihat untuk kamar mandinya. Dimensi dari kamar mandi utama rumah ini adalah 2,55 meter kali 2,2 meter nih teman-teman, yang dilengkapi dengan wastafel, toilet duduk, juga area shower. Untuk rumah klaster Vastu tipe 9 ini bisa kamu dapetin hanya dengan 5,7 miliaran aja. Tapi tenang-tenang, karena sekarang lagi launching, kamu bisa dapetin harga khususnya. Kamu bisa dapetin diskon khusus, lalu ada subsidi biaya DP 10%, subsidi biaya KPR 4%, dan juga kamu bisa mendapatkan hadiah langsung emas 10 gram. Kamu hanya membayar 4,7 miliaran aja nih teman-teman. Wow, apalagi cicilannya juga terjangkau banget, mulai dari 26 jutaan aja. Kalau kamu ingin tahu lebih lengkap tentang info rumah klaster Vastu ini, bisa hubungi saya di nomor yang ada di layar, dan jangan lupa ya, subscribe channel YouTube kami. Maria tunggu.